warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sumendra. Saya akan menjelaskan tentang proses bisnis B2B dan B2C. Yang pertama ialah e-tailing. Electronic tailing atau e-tailing adalah retailing yang diselenggarakan secara online dengan internet untuk keperluan toko eceran. Pihak yang memerlukan kegiatan retail atau e-tailing ini disebut e-retailer. Bisnis e-tailing adalah termasuk tipe bisnis B2C atau bisnis to customer, yaitu transaksi online yang terjadi antara perusahaan dan konsumen individu. E-tailing saat ini sangat marak berkat inspirasi dari kisah sukses www.amazon.com. Sejak didirikan pada bulan Juli 1995, Amazon yang pertama kali didirikan dan dioperasikan oleh Jeffrey Bezos telah menjadi toko maya terbesar di dunia. Model bisnis e-tailing, terdapat 4 konsep dasar model bisnis e-tailing yang dikemukakan oleh Charles Kins, yaitu pertama, channel support adalah usaha-usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan beberapa pengecer yang menggunakan internet untuk mendukung distribusi yang ada. Yang kedua, kategori killer adalah pengecer untuk menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan meskipun sebenarnya spesialisnya adalah pengecer untuk satu macam produk saja. Contohnya Home Depot atau Home Improvement, Toys R Us, mainan anak-anak, dan lain-lain. Ketiga, auctioneer dikenal sebagai perusahaan yang melakukan transaksi lelang online. Pedagang melakukan konten produk yang ditawarkan informasi rinci dan harga penawaran. 4. Vertical portal. Bisnis ini melibatkan beberapa merchant yang memiliki modal yang sangat kuat, merek yang terkenal, skala bisnis yang besar, dan kredibilitas yang meyakinkan. Contoh pelaku bisnis ini dapat ditemukan di www.pikinet.com. E-Service merupakan satu aplikasi terkemuka memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Menurut Rowley, layanan elektronik didefinisikan sebagai perbuatan usaha atau pertunjukan yang mengirimkan dimediasi oleh teknologi informasi. Layanan elektronik tersebut meliputi unsur layanan e-tailing, dukungan pelanggan, dan pelayanan. Definisi ini mencerminkan 3 komponen utama penyedia layanan, penerimaan layanan, dan saluran pelayanan. Contoh e-service seperti e-KTP. E-store atau secara arti kata adalah toko online yang biasa digunakan untuk belanja online, atau biasa disebut juga dengan e-commerce. Online store atau toko online bisa kita ibaratkan sebagai toko nyata dalam kehidupan sehari-hari. Toko online atau store online pun sama memiliki biaya untuk pembangunannya yang memang bisa dikategorikan lebih murah dibanding kita membuat toko nyata. Apakah membuat online store atau toko online itu sulit? Tidak. Membuat online store itu tidaklah susah, bahkan sangat mudah dan murah biayanya. Jika Anda berminat untuk membuat toko online dalam bentuk web store, Anda dapat kunjungi Philek Oster. Contoh online store seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Selanjutnya, e-news. E-news adalah kependekan dari electronic news. E-news seperti katanya berarti berita atau informasi yang dikemas secara menarik dan disampaikan melalui media elektronik secara online, yang biasanya ditampilkan oleh komputer yang terhubung dengan internet atau ditampilkan oleh browser yang terhubung dengan sebuah server. E-news adalah berita yang menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan komputer global. Terdapat juga beberapa istilah untuk berita elektronik atau electronic news, diantaranya online news atau digital news. E-news di Indonesia umumnya dikembangkan oleh surat kabar maupun majalah ternama, karena baik surat kabar maupun majalah ternama ini sudah eksis secara cetak. Baik surat kabar maupun majalah ternama ini sudah eksis secara cetak, lekat di hati pembacanya. Contoh penyedia layanan berita online. Yang pertama,
www.kompas.com. Yang kedua www.liputan6.com. Yang ketiga www.okezone.com. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.